Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Tamaruddin dari kelompok 4. Di sini saya akan menerangkan dari fungsi dana bagi bank. Gitu. Yang pertama, sebagai alat pembayaran kegiatan usaha yang berbeda, baik dari jangka waktu maupun cara penarikannya. Alokasi dana tersebut diperuntukkan sebagai berikut. Nah, yang pertama simpanan giro, di mana simpanan giro itu simpanannya berdasarkan akad wadiah atau akad penitipan, atau bisa disebut dengan juga mudharabah atau akad-akad kerjasama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bel giro, atau dengan pemindah bukuannya. Yang kedua yaitu tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah, bertentangan dengan syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, budget giro, dan atau alat lainnya yang dipersamarkan dengan itu. Yang nomor tiga, yang ketiga itu deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu itu berdasarkan akad antara nasabah dengan bank syariah. Lanjut, fungsi dana bagi bank yang nomor dua itu adalah dana itu berfungsi sebagai sumber likuiditas bank. Dana yang dihimpun selain untuk membiayai kegiatan usahanya yang bersifat produktif, juga untuk memelihara likuiditas bank. Artinya, sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Oleh karena itu, bank wajib mempertahankan sejumlah dana liquid agar bank itu dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Yang nomor tiga itu sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Jika tidak ada kepercayaan, maka tidak akan asik gitu. Yaitu volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga, mengindikasikan bahwa masyarakat itu relatif percaya kepada bank yang bersangkutan. Pihak ketiga itu semakin mengecil, maka itu akan mengindikasikan masyarakat itu semakin tidak percaya pada bank tersebut. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya dana bank. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang bagi hasil, karena dalam hal ini dalam lingkup bank syariah, bank syariah atau biasa disebut dengan bank bagi hasil, dan inilah yang menjadi perbedaan antara bank syariah dengan konvensional, di mana konvensional itu menggunakan perhitungan bunga. Dengan menerapkan sistem tersebut, tentu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi bank syariah. Namun dengan sistem ini, maka tidak akan terjadi suatu kerugian di antara pihak yang bersangkutan, karena sistem ini juga ada perjanjian atau akad pada sebelumnya. Berikut terdapat perhitungan bagi hasil. Rumusnya sudah ada di PPT-nya, yaitu bagi hasil sama dengan saldo rata-rata dibagi dengan saldo rata-rata DBAK, dikali nisbah, dikali juga pendapatan bank bulan A, dan dibagi jumlah hari bulan. Di sini ada contohnya, yaitu pada tanggal 1 Maret 2020 selama 1 bulan, saldo si fulan yang terdapat di dalam rekening bank sebesar 50 juta. Besar nisbah bagi hasil yang diberikan pihak bank atas produk tabungan tersebut sebesar 10%. Dan diketahui pendapatan bank pada bulan Maret 2020 sebesar 350 juta. Dan saldo rata-rata dana pihak ketiga atau DPK tabungan sebesar 1 miliar, sehingga bagi hasil yang diperoleh adalah di sini 10 juta, saldo DPK-nya 1 miliar, pendapatan banknya 350 juta, nisbahnya 10%, dan jumlah hari di bulan Maret itu ada 31. Langsung kita masukkan pada rumus 1.451 dan dibulatkan menjadi 56.452.000. Jadi bagi hasil yang didapat oleh si fulan dengan dana yang sebesar 50 juta selama 1 bulan itu adalah 56.452.000. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.